Di tengah perjalanan panjang bangsa ini, tersimpan sebuah ramalan tua dari tanah Jawa. Ramalan yang diwariskan turun-temurun, berbisik tentang hadirnya seorang pemimpin yang dinanti. Ia bukan sekadar manusia biasa, ia disebut Satrio Piningit, satria tersembunyi yang kelak bangkit saat negeri berada di titik terendahnya. Sejak ratusan tahun lalu, nama Satrio Piningit selalu hidup dalam ingatan rakyat. Bukan sebagai dongeng semata, melainkan sebagai harapan. Konon, ketika ketidakadilan merajalela, ketika kebenaran dibungkam, dan ketika rakyat kecil kehilangan arah, di saat itulah Satrio Piningit akan menampakkan diri. Namun siapakah sebenarnya dia? Ramalan leluhur. Dalam naskah-naskah kuno seperti Ramalan Prabu Jayabaya dan Serat Kalatida, disebutkan bahwa akan datang seorang pemimpin yang sederhana, lahir dari rakyat biasa, tetapi memiliki jiwa besar. Ia tidak datang dengan kemewahan, tidak pula dengan pasukan besar, melainkan dengan kebijaksanaan, keberanian, dan ketulusan hati. Satrio Piningit digambarkan sebagai sosok yang rendah hati, dekat dengan rakyat, tegas melawan kezaliman, mampu menyatukan perbedaan, membawa keadilan dan kemakmuran. Tanda-tandanya pun telah lama disebutkan. Akan ada masa di mana dunia penuh kegelisahan. Bencana silih berganti, fitnah dan kebohongan merajalela. Manusia saling curiga, hukum terasa tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Di masa seperti itulah, sang satria tersembunyi perlahan bangkit. Kisah dari sebuah desa kecil. Alkisah, di sebuah desa terpencil di lereng gunung, hiduplah seorang pemuda bernama Jati. Ia bukan orang kaya, bukan pula keturunan bangsawan. Sehari-harinya ia hanya petani sederhana. Menanam padi, membantu tetangga, dan hidup dengan jujur. Tidak ada yang istimewa darinya, setidaknya begitulah menurut pandangan orang-orang. Namun, Jati memiliki satu halaman yang jarang dimiliki manusia lain. Kepedulian yang tulus terhadap sesama. Saat tetangganya kesusahan, ia yang pertama datang membantu. Saat terjadi perselisihan, ia hadir menjadi penengah. Ketika banyak orang saling berebut kepentingan, ia justru memilih mengalah demi kebaikan bersama. Tanpa ia sadari, sikap-sikap itulah yang perlahan membuat namanya dikenal. Bukan sebagai orang hebat, melainkan sebagai orang baik. Tanda-tanda zaman tahun demi tahun berlalu. Negeri semakin gaduh, harga kebutuhan naik, keadilan terasa jauh, dan kepercayaan rakyat perlahan memudar. Di kota-kota besar, para pemimpin sibuk dengan urusan mereka sendiri. Janji-janji manis hanya tinggal kata-kata. Rakyat kecil mulai bertanya, di manakah pemimpin yang benar-benar memikirkan kami? Di saat itulah, kabar tentang Jati mulai menyebar lebih luas. Bukan karena ia mencari popularitas, bukan karena ia ingin dipuja. Tetapi karena perbuatannya nyata, ia menggerakkan warga untuk saling membantu. Membangun jembatan desa tanpa menunggu bantuan. Mengajarkan anak-anak membaca tanpa bayaran. Mendamaikan konflik tanpa pamrih. Orang-orang mulai berbisik. Jangan-jangan inilah sosok yang selama ini dinanti? Ujian seorang pemimpin, namun perjalanan seorang Satrio Piningit tidak pernah mudah. Semakin Jati dikenal, semakin banyak pula orang yang iri. Fitnah mulai datang, tuduhan mulai diarahkan kepadanya. Ada yang menuduhnya mencari keuntungan. Ada yang mengatakan ia ingin merebut kekuasaan. Tetapi Jati tidak membalas dengan kebencian. Dia tetap tenang, tetap berjalan di jalur kebenaran. Karena sejatinya, Satrio Piningit bukanlah mereka yang mengejar jabatan, melainkan mereka yang diuji oleh keadaan. Kebangkitan harapan. Suatu hari, bencana besar melanda daerah itu. Banjir dan longsor menghancurkan banyak desa. Di tengah kepanikan, Jati tampil memimpin tanpa diminta. Menggerakkan pemuda, menolong korban, mengumpulkan bantuan, dan membangun kembali harapan. Dari peristiwa itulah, rakyat benar-benar melihat sosok pemimpin sejati. Pemimpin yang bekerja bukan karena jabatan, tetapi karena panggilan hati. Sejak saat itu, namanya dikenal ke berbagai penjuru. Banyak yang meyakini bahwa sifat-sifat dalam dirinya sangat mirip dengan gambaran Satrio Piningit dalam ramalan leluhur.
Makna sesungguhnya Satrio Piningit, namun sesungguhnya, Satrio Piningit mungkin bukan hanya satu orang. Ia bisa lahir dari siapa saja, dari guru yang jujur, dari pemuda yang peduli, dari ibu yang mendidik anak-anaknya dengan cinta, dari pemimpin yang berani berkata benar. Satrio Piningit adalah simbol kebangkitan moral, simbol keadilan, simbol bahwa di tengah kegelapan, selalu ada cahaya harapan. Hingga hari ini, misteri tentang siapa Satrio Piningit yang sesungguhnya masih menjadi tanda tanya. Apakah ia sudah hadir, ataukah masih menunggu waktu yang tepat? Tak seorang pun tahu. Namun satu halaman yang pasti, selama masih ada manusia yang berjuang demi kebenaran, selama masih ada hati yang tulus membela rakyat kecil, maka semangat Satrio Piningit tidak akan pernah hilang. Mungkin tanpa kita sadari, Satrio Piningit itu bisa saja ada di sekitar kita. Atau bahkan ada dalam diri kita sendiri.